surga dan neraka, bagaimana kita mempercayai tentang hari akhir, bagaimana kita mempercayai tentang malaikat, bagaimana kita mempercayai tentang jin. Ini semuanya ada loh di dalam Al-Quran. Kalau semuanya disuruh logika, nanti semua orang bisa-bisa nggak beragama. Kamu bisa membuktikan di mana malaikat, bagaimana bentuknya, bisa membuktikan jin, hari kiamat, nanti di akhirat surga dan neraka, kan nggak bisa. Tuhan kita aja itu maha gaib gitu loh. Nah, gaib ini untuk dipercaya, untuk diyakini. Saya nggak menyuruh Marcel untuk percaya dengan apa yang saya percaya. Saya tidak menyuruh itu, tidak. Tetapi jangan sampai menuju yang saya percaya ini adalah sesuatu hal penipuan gitu loh. Maksud saya seperti itu. Gus, banyak pro kontra. Kontranya itu khusus si rambut merah mengatakan, bilang bahwa mematikan rezeki. Tanggapan Gus sendiri seperti apa? Ya ini yang saya katakan, beliau kan jelas-jelas seorang kreator YouTube ya. Ya tunjukkanlah kreativitasmu, tunjukkanlah kerjamu, sehingga nanti orang bisa suka kepada kamu. Nggak perlu kamu itu ketika ingin baik harus menjelekkan orang lain. Tidak perlu kamu itu harus menjatuhkan orang lain. Kalau memang ada yang saya lakukan buruk, silakan lakukan saya. Dan saya siap bertanggung jawab, bukan hanya tutup channel. Saya siap masuk penjara kalau saya bersalah, gitu loh. Jadi semuanya itu harus jelas. Sekarang ini kan saya yang punya YouTube, hanya YouTube saya itu nama channelnya Padepokan Rujat Sejati. Yang subscribe-nya cuma 1,6 lah. Dan sana minta bantuan orang yang subscribe-nya 20 juta. Ya nggak imbang. Sehingga apa? Semua orang beropini sesuai dengan apa yang dia sampaikan. Saya melakukan penipuan, padahal yang saya tipu siapa, alat buktinya mana, di mana kejadiannya, kan nggak ngerti. Bahkan video yang beliau ambil ini saya bisa memberikan contohnya. Sini saya, fotonya ini. Saya bisa menunjukkan ini loh, foto ronsen seorang yang sakit di rumah sakit. Saya bisa bawa dokternya, saya bisa bawa foto ronsennya, saya bisa bawa orangnya. Kalau di dalam foto ronsennya ada paku di dalam tubuhnya. Nah ini ketika saya ruqyah, ini foto ronsennya. Ada berpuluh-puluh paku di dalam tubuhnya. Ini pakunya nih, 2. Ada banyak ini fotonya. Kelihatan ya? Nah, ya itu 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 paku di dalam tubuhnya. Dan dari keterangan dokter ada orbital logam, ada logam di dalam tubuhnya. Ini penjelasan tentang dokter. Di sini dokter menyatakan di dalam tubuhnya ada benda logam. Nah, seperti ini ketika diruqyah lalu keluar paku, apakah ini juga dikatakan penipuan? Sampai itu nggak merasakan sakitnya orang yang terkena santet, sehingga kamu ngomong santet itu nggak ada. Ini saya bisa menunjukkan orangnya loh. Saya bisa menunjukkan dokternya loh. Ketika di ronsen ada banyak pakunya. Terus seperti ini apa juga dikatakan trik? Apa mau sampai masukkan paku di sininya, paku di kepalanya, paku di perutnya? Kan nggak mau. Jadi semua sesuatu berbicara pada tendensi hukumnya, berbicara pada tendensi ilmunya. Kamu pesulap kok ngomentari al-hikmahnya nggak nyambung. Kamu pesulap kok ngomongin peruqyahnya nggak nyambung. Kamu pesulap kok ngomongin kiai nggak nyambung, gitu loh. Kalau saya bukan kiai, saya pemulung rongsok. Tapi yang beliau sampaikan itu nggak sesuai dengan keilmuannya, sehingga salah kaprah. Sampai seorang reporter semuanya seperti ini, lalu sampai mengomentari seorang guru ngaji, nyambung nggak ilmunya sama nggak? Sampai megang kamera, nyalain kamera, tahu ilmunya kamera, tahu ilmu mantik, sorok, tahu nggak? Tasrif, nggak tahu kan? Beda jalurnya, gitu loh. Jadi berbicara sesuai pada keilmuan kamu, jangan pada kemauan kamu, jangan karena awas ujian kamu, pikiran kamu menuduh seseorang melakukan itu sehingga kamu mengira orang lain juga melakukan apa seperti yang kamu lakukan. Mentang-mentang kamu sering pakai trik, mentang-mentang kamu sering pakai penipuan untuk hiburan, lalu kamu melihat orang lain juga sama seperti kamu. Enggak tentu sama, sayang. Jangan mentang-mentang kamu itu jelek, melihat orang semuanya jelek. Jangan seperti itulah. Kita itu harus sesuai pada tendensi hukumnya, pada tendensi ilmunya masing-masing. Gus, tadi kan juga sempat bilang sudah berusaha untuk bertabayun, mengajak bertemu. Ada nggak sih Gus keinginan misalnya minta tolong dari pihak TV? Saat ini kan Gus sudah di station ya Gus, untuk diminta dipertemukan. Saya kemarin langsung bersama dengan Raffi Ahmad di acara Tawa Berkah. Saya minta untuk dihadirkan Marcel ini. Jangan hanya sekedar
minta pembuktian. Kita harus relevan dong. Siapa yang memulai awalnya? Siapa yang menuju pertama? Siapa yang menyebutkan nama saya? Kan sana menuju saya melakukan penipuan. Kalau memang benar-benar dia tidak menipu, dia harus bisa membuktikan siapa yang saya tipu, korbannya mana, alat buktinya apa. Jangan hanya asumsi saja, jangan sekedar asumsi saja. Saya bisa menunjukkan kitab saya apa yang saya gunakan. Saya menggunakan kitab Syamsul Ma'arif Kubro, kitab Al-Azkar. Saya pakai kitab salah satunya khusus tentang membahas tentang sihir, yaitu kitab Al-Awfaq. Di situ diterangkan bagaimana ketika baginda Rasulullah disihir, lalu bagaimana pengobatannya, bagaimana menghilangkan ikatan, itu ada. Jadi kita ini berbicara harus dasar hukumnya lah, gitu. Jangan hanya berbicara atas dasar kemauannya atau opininya, seolah-olah kalau saya nipu dia juga nipu, kan tidak bisa seperti itu sayang. Maka ini ketika beliau saya hukumi tidak bisa, kita buktikan nanti di pengadilan. Itu yang ingin saya sampaikan. Gus, cuman Marcel sendiri selalu mengulang-ulang bilang bahwasanya saya cuma membongkar atau meluruskan dukun-dukun yang berdalih atas agama. Gus sendiri ada kata persinggungan nggak sih? Mungkin kayak kalau masalah membongkar, saya juga membongkar. Kalau kamu mengatakan kamu memberantas dukun, saya juga memberantas dukun. Tapi dukun yang bagaimana? Ada video saya memberantas dukun santet dan lain sebagainya. Sama, saya memberantas dukun pegada uang. Saya juga memberantas dukun cabul yang merugikan masyarakat. Semuanya ada tendensi hukumnya. Tetapi kalau kamu mengatakan ini adalah edukasi itu tidak menjatuhkan orang lain, tidak menuduh orang lain. Kalau kamu sudah menuduh orang lain, harus ada buktinya sayang. Bukan hanya sekedar opini saja, bukan hanya sekedar asumsi saja, harus ada buktinya. Jadi kita itu berbicara atas dasar hukumnya. Ada tendensi hukumnya, ada tendensi hukumnya, ilmunya itu ada sayang. Berarti menurutku sendiri Bang Marcel ini tidak berkapasitas untuk mengomentari itu ya? Ya iya, dia kapasitasnya kan pesulap. Dia ngapain mengomentari al-hikmah? Dia punya ilmu al-hikmah enggak? Punya ilmu ruqyah enggak? Tahu tentang kitab Syamsul Ma'arif Kubro enggak? Kitab Al-Awfaq saya tanya, beliau tahu enggak tentang kitab Al-Awfaq? Tentang kitab Al-Azhar tahu enggak? Kalau enggak tahu jangan komentar lah. Kamu nggak pernah tahu, kalau kamu nggak pernah tahu ya tanya dulu lah tentang santet. Dikatakan katanya ada ya video Marcel yang mengatakan santet itu nggak ada, itu hanya pikiran saja. Ini sudah menyalahi akidah sayang. Di dalam Al-Quran itu santet benar-benar ada, bukan hanya sekedar pikiran, bukan hanya katanya hanya sekedar pikiran saja. Tidak, santet itu ada yang benar-benar berbentuk barang. Ini baginda Rasulullah sendiri yang terkena. Ini harus dijelaskan. Kalau enggak seperti ini nanti, wah bisa-bisa semua orang bisa berubah akidahnya. Karena apa? Karena semuanya harus secara logika. Ya, bisa-bisa orang nggak beragama kalau begini. Makanya saya melawan, saya siap untuk di jalur hukum atau dimanapun saya siap. Karena kalau semuanya hanya secara logika, loh ada yang gaib, ada yang nyata, itu loh. Kalau kamu pengen mengetahui sesuatu hal yang gaib, ya dipelajari lah. Itu loh. Dan belajar itu saya nggak butuh hanya 1-2 hari. Saya belajar ilmu gaib itu dari mulai saya masih kecil. Sampai umur 20 tahun, 32 tahun sekarang ini loh saya masih belajar tentang ilmu gaib. Karena beda ya antara ilmu gaib, makhluk gaib dan yang maha gaib itu beda. Sekarang lihat banyak orang-orang yang datang mencari pesugihan, ribuan di tempat-tempat pesugihan seperti itu. Lalu apa yang beliau lakukan jika terjadi seperti ini? Ini kan percaya kepada makhluk gaib tapi tidak percaya kepada yang maha gaib, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda di situ. Gus, dari saya Gus. Berarti Gus intinya sekarang memilih pembuktian jalur hukum aja gitu. Saya sekarang ingin menyampaikan ke Marcel, kalau tidak ada itikat baik, kalau tidak ada tabayun pertemuan dengan saya, menyampaikan apa masalahnya, maka masalahnya akan lanjut ke jalur hukum. Dan ini sudah berjalan di jalur hukum. Maka ini harus benar-benar ditegaskan. Sebab opininya sudah banyak dan mengakibatkan banyak masalah di luar. Kalau saya sendiri sebenarnya tidak masalah ya. Saya mau dihina, saya mau dicaci, mau dibully. Menurut saya kita itu kelihatan baik hanya karena Allah itu menutupi aib-aib kita. Kita ini kalau dibuka jeleknya nggak ada yang baik. Kalau saya dikatakan buruk ya tidak apa-apa lah, hikmah buat saya. Apalagi saya nyeker ini juga, ya kita ini adalah orang yang belajar ilmu al-hikmah, kebumian, belajar wataknya bumi. Semakin dicaci, semakin dibully, semakin subur. Tetapi kalau masalahnya sudah ke masyarakat luas sampai menimbulkan kekisruhan, ini harus ada pertanggungjawabannya. Ucapkan terima kasih Mas Ruswan, saya harus bertemu dengan Dr. Richard untuk seperti ini.
Mohon doanya dan semoga kita semuanya diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terus berjuang semoga berkah barokah berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Gus.